Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan muda dimanapun antum berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka kami biarkan berkata amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia di dunia agar Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya di antara hamba-hambanya. Salah satu hamba Allah yang diuji dengan ujian yang bertubi-tubi adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Seorang ayah yang membuat berhala, membuat Tuhan. Maka ketika Nabi Ibrahim pun tumbuh dewasa, ia berkata kepada ayahnya, diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayahku, kenapa engkau menjadikan berhala ini sebagai sesembahan? Mengapa engkau menjadikan patung ini sebagai Tuhan? Maka ketika itu ternyata kata-kata lembut yang ditanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya tidak disambut dengan kata-kata yang lembut. Azar berkata kepada Nabi Ibrahim, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku wahai Ibrahim, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Hadirin insan muda, sebagai seorang ayah, mana ada orang yang tega ingin melempar anaknya pakai batu sampai mati. Tapi itulah ujian Nabi Ibrahim. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, tapi ayah Ibrahim ingin membunuhnya dengan melempar batu sampai mati. Apakah Nabi Ibrahim membalas dengan kata-kata kebencian? Nabi Ibrahim membalas dengan kata-kata yang lembut. Salamun alaika, keselamatan untuk engkau wahai ayahku. La astaghfiruka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bihafiyya, karena Tuhanku itu maha pemurah, Tuhanku itu maha penyayang, dia mendengar segala doa-doaku. Ujian ayah selesai, datang lagi ujian kepada umat. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada, diabadikan di dalam Al-Quran, disebut di dalam sejarah. Ketika itu seluruh berhala dihancurkan oleh kapak Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga masyarakat yang hidup di zaman itu marah dan murka. Dia menangkap Nabi Ibrahim, berkata, araghibun anta an alihatina ya Ibrahim, marahkah, apakah engkau terlalu benci kepada Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Seketika itu juga masyarakat mengumpulkan kayu bakar yang tinggi menjulang ke langit. Kemudian dihidupkannya api, sehingga api itu berkobar dan membara. Seketika ketika Ibrahim ingin dibakar oleh api, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kuasanya. Dia berkata kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim, jangan kau membakar, dingin engkau. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api yang begitu tinggi menjulang ke langit, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ujian menghadapi seorang ayah lulus, ujian menghadapi masyarakat selamat. Sekarang Nabi Ibrahim pun kembali diuji. Lama menikah dengan Sarah, tak punya anak. Menikah lagi dengan Hajar, tak juga memiliki keturunan. Bahkan Nabi Ibrahim tetap mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, Rabbi habli minas solihin. Doa ini yang sering dibaca oleh imam-imam yang ada di masjid, dibaca oleh orang tua. Bahkan doa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Ibrahim ketika dia berumur 86 tahun. Bayangkan jamaah, betapa tuanya usia Ibrahim, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keturunan. Ujian menghadapi seorang ayah lulus, ujian menghadapi masyarakat selamat, ujian menghadapi istri juga selamat. Kemudian Nabi Ibrahim pun kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang begitu lama dia minta kepada Allah, yang sangat ia sayangi. Bahkan kasih sayang Nabi Ibrahim kepada anaknya melebihi kasih sayang kepada siapapun. Ketika anak itu tumbuh dewasa, belia, lagi ganteng-gantengnya, maka itu pula lah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam." Aku mendapatkan wahyu di dalam mimpiku. Anni adzbahuka, bahwasanya aku akan menyembelihmu atas perintah Allah, wahai anakku. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Mungkin kalau sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, kita udah lari ketakutan karena tak mau dibunuh. Tapi itu tidak terjadi kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, karena dia merupakan anak yang soleh. Dia berkata kepada ayahnya, "Ya abatif'al, wahai ayahku, laksanakan. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Engkau akan mendapati aku, wahai ayahku, termasuk di dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Inilah syariat. Karena perintah Allah, maka Nabi Ismail alaihissalam pun bersedia dan siap dijadikan kurban oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hambanya, kasih sayang yang begitu luar biasa, ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya Ismail, maka sembelihan itu diganti. Wa fadainahu bidzibhin azim. Sembelihan itu diganti dengan domba yang besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim menghadapi ujian dan cobaan. Salah satu ujian terbesar, bagaimana dia bisa berkorban atas dirinya, atas hartanya, bahkan anaknya sendiri pun siap dia korbankan untuk menolong dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, berasal dari kata qaraba yaqrabu kurban, mendekatkan diri, qaraba yuqarribu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Kita mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah untuk mempersiapkan domba, sapi, dan apapun hewan korban, yang mana itu semua nantinya akan kita berikan kepada Allah. Kemudian daging kurban itu akan dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, bersiap-siaplah ketika kita berkata amanna, aku beriman kepada Allah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.